Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Salah satu yang patut diapresiasi adalah para pegiat budaya yang masih tetap semangat mengerjakan kegiatan-kegiatan kebudayaan, mengedukasi masyarakat dan juga menampilkan meski secara virtual di tengah pandemi ini. Dan salah satunya saya bertemu sosok yang sangat istimewa dan juga sangat menginspirasi menurut saya. Panggilannya Pak Sus, nama lengkapnya Pak Susilo Anggoro. Senang sekali nanti kita akan ngobrol bersama beliau seputar kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada meski di tengah pandemi. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa. Hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, saya mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, segera download aplikasi GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan Magelang TV streaming melalui handphone kesayangan Anda. Saya bersama Pak Sus, Alhamdulillah. Sehat ya Pak Sus ya? Sehat Alhamdulillah Mbak Putri. Alhamdulillah. Sugeng siang Mbak. Sugeng siang Pak Sus. Saya suka sekali penampilan Pak Sus hari ini juga. Ini saya jadi ngiri pengen berpenampilan Jawa juga gitu ya. Pak Sus, ini salah satu pegiat budaya, boleh dikatakan seperti itu, edukator juga, salah satu pendidik juga, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi kalau boleh menceritakan diri atau mencitrakan gitu ya, Pak Sus ini sosok seperti apa? Apa yang dikerjakan Pak Sus sehari-harinya? Selamat siang Mbak Putri, selamat siang pemirsa Magelang TV. Perkenalkan, nama saya Susilo Anggoro. Kalau masyarakat Magelang suka memanggil saya Pak Desus Anggoro. Oke, Pak Desus Anggoro. Iya, jadi memang saya pegiat budaya. Saya Dwijo atau guru Permadani. Permadani adalah Persaudaraan Masyarakat Nasional Indonesia. Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Itu pawiatannya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sana khusus budaya Jawa karena kita ada di Jawa. Betul. Lalu saya adalah Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Magelang, Kepadi ya. Sebelum ini saya Ketua Dewan Kesenian Kota Magelang, baru saja purna di 2018 kemarin. Baik. Nah, karena kegiatan kita banyak, maka kita bikin sarana prasarana di Sasono Pamarti Budoyo ini Mbak Putri. Sasono Pamarti Budoyo, dan kebetulan saat ini kami berada di sini. Dan salah satu, terima kasih banyak Pak Desus. Dan ini salah satu spot yang menarik juga ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan di belakang juga ada sepeda antik unik. Kelerusan saya penasehat Kosti. Kosti itu komunitas sepeda tua Indonesia. Ya. Oh, oke. Makanya kalau teman-teman berkunjung ke sanggar sini, teman-teman akan menemukan banyak spot-spot cantik dan juga sepeda-sepeda antik ini. Mengenal tentang budaya atau mencintai budaya dari mana Pak Desus mulai mengenal dan mulai meminati begitu tentang kebudayaan? Jadi begini Mbak Putri, saya asli dari Madiun, kecil saya di Madiun, dari lahir TK, SD, SMP sampai SMA. Keluarga saya adalah keluarga petani. Kebetulan terah saya, mbah-mbah saya itu seniman juga. Pemain bayang orang. Dari memang keluarga itu seniman semua. Jadi mengenal tentang kebudayaan atau tentang seni itu memang sudah dari kecil ya, mungkin dari dalam kandungan sudah sangat mengenal. Seniman petani, karena di desa itu kan memang nuansanya petani itu kalau ada jeda waktu untuk menanam misalnya, itu kan berkesenian. Jadi ada rumah joglo gitu. Nanti di situ ya belajar nembang, belajar karawitan, belajar seperti itu. Jadi dari kecil saya mengenal seni budaya di situ.
termasuk karena bapak saya juga sering bermain wayang orang, di rumah juga ada gamelan, jadi saya dari kecil sudah sangat akrab ya. Iya. Kalau mungkin generasi zaman now atau milenial itu alunan-alunan musik barat begitu ya, melodi-melodi. Tapi kalau Pak Desus ini berbeda. Dari kecil gamelan sudah sangat akrab sekali. Kalau dari kesenian apa yang paling diminati sih menurut saya seni tradisional Jawa, khususnya seni-seni tradisi. Kalau senian tunjukkan ya wayang. Wayang. Oke. Dari kecil kan kita nontonnya wayang, ketoprak. Karena Mbak Putri juga dari Jawa Timur, mungkin ludruk ya. Leres. Kalau dari sana teman Mbak Putri masih ada sandur, di sini Masih nggak ada sandur. Di sini ada tapi sudah di atas sana, di lereng Sumbing sana masih ada. Di Wonosobo masih ada. Iya. Di tempat saya masih sering ketika ada acara-acara sunatan atau iya, masih ada sandur. Itu kesenangan saya, ludruk. Nah, ibu saya itu kan juga dari kecil kan kalau menina bubukan kita kan didongengi dengan tembang. Seperti itu ya. Untuk ibu-ibu sekarang kan sudah enggak ya. Jadi kesan kita tentang edukasi itu memang dari kecil. Jadi, tentang kebudayaan tentang itu. kebudayaan. Jadi ibu itu menasihati kadang ya dengan tembang. Mau tidur ya didongengi seperti itu. Apa nasihat yang paling diingat atau tembang-tembang yang pernah ditembangkan ibu yang paling diingat? Pak Desus. Yang selalu saya ingat adalah tembang mijil. Boleh dicoba. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor. Jadi sarananya orang itu mau berguna, sakti dalam artian kita bermanfaat pada orang, berhasil sukses itu kudu andhap asor. Kita harus rendah hati. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi kita berani mengalah itu nantinya kan luhur wekasane. Di akhirnya kita seperti itu. Itu salah satu yang pelajaran-pelajaran melalui tembang-tembang itu. Sebenarnya dari tembang itu adalah doa-doa juga ya, Pak Desus ya. Masya Allah luar biasa. Jadi ibu itu dalam menina bobokan itu tidak sekedar membuat anaknya tertidur, terlelap, tetapi juga ada doa-doa dan juga harapan-harapan kebaikan itu yang saya terkesan sampai sekarang. Kami melihat era sekarang ini sudah sangat beda ya. Setiap hari kita, kalau saya menamai sekarang adalah degradasi budaya. Jadi dengan adanya Android itu kan malah agak menjauhkan dari keakraban kita sebagai keluarga. Misalnya anak sama ibu duduk gini, anaknya juga main handphone ya. Ibunya juga. Jadi bukan hanya anaknya ya, sama-sama. Bahkan kadang satu rumah aja, satu kamar sama satu kamar, ngobrolnya. Itu Dek belum makan dek gitu ya Bu. Itu degradasi budaya menurut saya. Milenial itu ya memang kita nggak bisa menghindar ya. Kalau bahasa saya not zaman kelakon nih, karena zaman ini ya kita harus mengikuti zaman. Tetapi degradasi budaya yang terjadi saat ini adalah anak-anak kita semakin jauh dari budayaan Jawa yang kita selama ini dalam toto kromo, unggah-ungguh. Dulu Mbak Putri kecil barangkali kalau ada orang duduk, orang tua kalau lewat leres, gitu ya. Bener. Enggak ya. Bahkan sekarang tuh untuk gitu tuh bahkan dibilangin apa sih kamu kuno banget, nggih Pak nggih. Kadang kalau kita ketemu orang tua atau apa, kita sangat mencoba untuk tetap menanamkan kebudayaan yang sudah diajarkan nenek luhur kita, orang-orang tua kita, malah dianggap asing. Malah kenapa kamu santai aja, santai aja. Sampai penjenengan pasti teringat dulu waktu sekolah ya, kita sekolah. Kalau saya di desa, sekolahnya desa. Guru taksih tebih ya, taksih jauh, guru masih jauh. Kita pasti rombongan berlari, cium tangannya gitu kan, membalokkan tasnya atau menuntun sepedanya. Sekarang enggak. Gurunya datang, bro. Bahkan chatting atau tanya tentang tugas atau apa juga tidak ada izin atau apa ya. Seperti permisi ini jam berapa nah, gitu. itu adalah not zaman kelakon. Not zaman kelakon artinya memang kita tidak bisa
menghindar dari keadaan sekarang ini, karena memang era milenial. Tetapi saya sebagai manusia Jawa, saya berusaha semaksimal mungkin mempertahankan nilai-nilai yang ada, meskipun ya nggak tahu nanti berhasil atau itu tidak. salah satu cara untuk tetap mempertahankan ini. Nanti kita ngobrol lagi bersama Pak Desus. Panggih Pak Desus malih sekedap. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Dedalane kuno lawan sekti kudu andap asor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun tukani papang den simpangi ana catur mungkur dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tumung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur menika tetembungan tembang mijil minangka pitutur saking tiyang sepuh dumateng para putra dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane menika pitutur ingkang sanget-sanget kedah dipun tuladha tumrap para putra sak jaman menika amargi menika pitutur ingkang sae sanget menika Mbak Putrina tembang mijil ingkang saestu kalau ini diterapkan kepada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbudi luhur. Amin, amin. Anak-anak yang berbudi luhur. Tetapi anak-anak kita zaman sekarang kan jarang sekali mengenal tembang-tembang filosofi atau edukasi Jawa. Leres. Kulo tampi tembung-tembung. Luar biasa sekali Pak Desus. Itu nasihat yang secara tidak langsung disampaikan kepada pemirsa, tetapi itu juga sampai sekali kepada saya. Terima kasih banyak Pak Desus. Jadi tidak sekedar ngobrol hari ini, tetapi saya juga mendapatkan nasihat. Iya. Kalau dari cerita tadi, memang nasihat-nasihat itu tentu berupa filosofi atau apa ya itu, ya, Pak Desus, pitutur, tembang. Ya. Itu semua bermakna baik dan bertujuan untuk berbudi pekerti luhur. Ya. Di mana itu tadi sudah mulai terkikis zaman sekarang kalau tadi ya, lanjutkan sangat ya. fenomena dan kita berada di salah satu spot di Sanggar ini. Sanggar Sasono Pamardi Budoyo. Sasono Pamardi Budoyo. Ini namanya nopo niki? Gatut Koco. Niki Gatut Koco. Putro Arimbi. Gatut Kaca itu adalah putranya Bima dengan ibunya bernama Arimbi. Ya.
dia adalah satria dari Pringgondani. Ya. Ya, karena nenek kakeknya itu adalah Arimbo itu meninggal dunia, maka tahta itu seharusnya diberikan pada ibunya Gatotkaca, tapi sama ibunya diserahkan kepada Gatotkaca. Ini adalah tokoh satria yang jiwa nasionalismenya sangat tinggi. nasionalisme dan ini kalau mungkin anak-anak zaman now populernya suka sama Batman, mungkin ya Iron Man ya. Mungkin kita juga punya pahlawan, Iya, superhero iya, ini ini superhero-nya Indonesia, Iya. ini Gatotkaca, Iya. tulang gimana Pak itu? Otot kawat balung besi. Otot kawat balung besi ini dia, Iya. si Gatotkaca ini salah satu pahlawan Indonesia. Apa sifat-sifatnya atau seperti apa sifat-sifat di Gatotkaca ini? Ya, Gatotkaca itu adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibu bapaknya. Wah itu, Ya. Masya Allah. Yang kedua, dia seorang anak yang sangat berbakti kepada gurunya. Nah itu, Ah, itu luar jadi biasa. ini contoh-contoh yang patut Iya. diteladani, Iya. berbakti orang tua, Ya, berbakti, gurunya ya. juga. Ya. Terus yang ketiga, dia jiwa nasionalismenya sangat tinggi karena Mhm. ketika perang Baratayuda untuk membela keluarganya, membela Pandawa sebagai orang-orang tuanya, Mhm. Iya, iya. dia maju ke medan perang lebih awal. Oke. Dan dia gugur melawan pamannya Di sendiri yaitu medan Adipati perang. Karno Iya, ketika iya. perang Baratoyudo Baratoyudo. Jayabinangun. Oke. Sebenarnya dia kesaktiannya luar biasa. Dia punya ajian Brojo Musti dari Kalau pamannya. di pewayangan atau apa ya, mungkin diilustrasikan itu bisa terbang apa itu Iya, kan? Gatotkaca ini bisa terbang. Iya, iya, Dia bisa iya. terbang karena dia memakai kotang Ontoro Kusumo. Nah ini dia. Ya, dia kalau sudah diwatek, ini dia akan muncul di dadanya nih kotang Ontoro Kusumo. Di samping dia bisa terbang, ini bersinar bisa menerangi di kegelapan. Wah, nah jadi tidak kalah populer, tidak kalah sakti Dengan dari Batman. apa Power Rangers atau Ah, apalah ya, iya, super itu ya, power itu. Kebetulan masa kecil saya belum ada Batman. Itu Batman mungkin ada, tapi karena nggak nonton TV ya, taunya Gatotkaca ini adalah tokoh Gatotkaca, idola tokoh saya. idola dan juga pahlawan nasional. Nasionalnya Ngamarto ya. Dan juga tak kalah sakti. Jadi kalau apa mungkin Spider-Man bisa mencelok dari gedung satu ke gedung Iya. yang lainnya. Dia masa bisa terbang. Ini juga bisa terbang. Hebatnya dia itu, dia menjunjung tinggi berbakti kepada orang-orang tuanya, maka dia mengorbankan dirinya untuk maju terlebih dahulu ke medan laga. Meskipun akhirnya dia gugur juga. Gugur, gitu. tapi gugur dengan jiwa kesatria. Karena membela negerinya, membela tanah tumpah darah. betul. Itu yang harus Teladani dari Takwayang. dari iya benar dari ini ya generasi milenial zaman now ya. Pastinya nggak cuma tahu bagaimana memainkan gadget, bagaimana dengan kebudayaan di luar, K-pop ya kan, Iya. Jepang, tetapi bagaimana budaya-budaya kita ini yang luar biasa kekayaannya. Jangan sampai nggak tahu. Terus tadi yang menasehati adalah Semar. sosok Semar. Ya, Semar ini adalah punokawan atau abdi dari para satria. Nah, saat ini Semar ini kan mengabdinya ke para satria Trah Witoradya termasuk Pandawa. Nah, Semar ini punya 3 anak yaitu Gareng, Petruk, Petruk, dan Bagong. Nah, itu filosofi punokawan. Iya. Punokawan sebenarnya betul adalah ponokawan. Ponokawan. Pono itu artinya dia sudah paham dengan segala ilmu, sudah buntas segala ilmu. Kawan adalah ya sahabat yang menasehati. begitu. Saling menasehati Iya, gitu ya. Jadi kalau Paham dan kalau oke. para satria atau raja yang dia keliru pasti dinasihati oleh Semar ini. Oke, gitu. makanya tokoh Semar ini kalau keluar memang selalu muncul dalam hal menasehati ya, Iya. penasehat Ya, begitu. penasehat. Karena ini memang ini punokawan. Saya suka filosofinya Punokawan juga, di mana Ya. anak-anaknya itu kan Ya. meskipun dilihat atau dinilai mungkin tidak sempurna, Ya. tetapi ada filosofinya. Seperti iya. apa itu Pak? Saya suka sekali dengar itu. Mungkin yang generasi zaman now yang belum tahu nih Pak, kita kasih tahu. Mungkin lain waktu kita bahas ya Mbak. Oh. Tapi Karena panjang ya. Semar ini yang jelas ini adalah hasil cipta rasa karsa dari tokoh-tokoh Jawa. Karena Semar Gareng Petruk itu, Bagong itu tidak ada di dalam Mahabharata versi India.
Di dalam kitab Mahabharata India itu tidak ada Semar. Iya, itu salah satu yang membedakan di mana ada asimilasi budaya mungkin antara India dan juga yang ada di Indonesia. Dan ini yang salah satu membedakan. Dan ini adalah ciptaan para wali barangkali ya. Saya meyakini itu adalah ya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Antara itulah. Karena waktu itu dalam menyebarkan agama Islam dengan tembang-tembang dan juga pewayangan. Betul. Tadi pas sekali Pak Desus bilang nanti kita lanjutkan lagi. Kita juga akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan beralih dari tempat duduk Anda pemirsa. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durang koro Ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Pripun iku mananipun Pak De? Saya cuma ngomong-ngomong aja, meskipun ngomong aja fals saya. Nah, sampun saya Mbak Putri. Alhamdulillah. Sampun saya. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai manusia Jawa sebaiknya kita tetap nguri-uri lokal wisdom filosofi Jawa. Jawa, laras. Jadi tembang ini namanya adalah tembang pocong. Nggih. Niat pocong kalau tabui nganggem gender menika gender naminipun gamelan gender. Sami niki kalih niku. Gender ingkang menika laras slendro, ingkang menika larasipun pelok. Pelok. Nah, Laras terus lendro niki laras pelok. Nah, Nggih. ingkang kula tembangaken kala wau menika tembang pocong, Nggih. larasipun slendro. Oh. Nah, menika maknanipun kala wau Mbak Putri ngendika ilmu iku kelakone kanthi laku. Bahwa ilmu itu bisa terlaksana, ilmu itu bisa kita dapatkan, itu sarana hanya harus melalui laku. Laku itu sebuah upaya, gitu. Usaha. Kalau dulu ikhtiar, dapatnya itu ikhtiar. ya. Kalau dulu tuh ilmu kan poso, toko kumkum, ya kan? Itu laku. Kalau zaman dulu. Sekarang ya harus usaha, kuliah, sekolah, berpendidik, sinau. Nah, itu ilmu itu kelakonnya. Lekasi lawan kas. Lekasi itu awalnya kita harus dengan niat. Oke. Dengan niat yang kuat. Tanpa didasari oleh niat yang kuat, kita tidak mungkin akan mendapatkan ilmu itu. Betul. Ya toh? Jadi sekolah, selain misalnya usaha, nggak bisa berangkat sekolah kalau nggak ada niat. Itu. Seperti kameramen ini harusnya berangkat sekolah bolos misalnya. Nah, ini kan nggak akan sampai. Iya. Lekasi lawan kas, tegese kas nyantosani. Tegese kas nyantosani itu dengan niat yang kuat itu menguatkan lagi nyantosani. Nyantosani itu menguatkan lagi niat tadi. Nah, yang terakhir setya budya pangekese dur angkara. Kalau kita setia kepada ilmu atau budaya yang sudah kita dapatkan itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan dur angkara.
perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan buruk karena kita sudah menguasai ilmunya. Oh, Masya Tahu Allah. benar dan salah, iki dosa apa ora, iki halal apa haram, kan seperti itu. Jadi itu Mbak Putri. Jadi pitutur luhur orang-orang tua zaman dulu melalui tembang ini sebaiknya ayolah kita gali kembali sebagai satu upaya edukasi Betul. kepada anak-anak kita. Betul, Gitu, Mbak betul. Putri. Wah, saya langsung merasa. Jadi Pak Desus ini ilmunya, gitu saya jadi merasa Ya kecil. enggak juga, saya hanya karena sudah membaca duluan, mengalami duluan, karena saya Masya lahir Allah. duluan. Oh gitu ya, Pak. Gitu lah, iya. Tapi itu bagus sekali ya, di mana sebenarnya yang memiliki makna ataupun hal-hal yang berbau pendidikan tidak harus serta-merta lagu-lagu itu ya. Ya. Tembang-tembang ini malah luar Sangat biasa. banyak tembang-tembang yang mengandung pitutur luhur itu sangat banyak. Termasuk filosofi-filosofi yang sekarang diangkat oleh sebagian kalangan. Misalnya pinter orang guroni, dhuwur orang nungkuli. Kan seperti itu, Iya, banter iya. orang ngelancangi, Iya. ya toh. Sakti ning ora mateni misalnya gitu. Iya. Nah, ya toh. Landep apa? Landep ora natoni. Natoni, iya. Nah, itu kan sebenarnya filosofi orang-orang tua kita dulu Betul, yang diajarkan betul. pada kita. Tapi karena Nggih, tidak pernah nggih. terbicarakan, begitu ada salah satu tokoh mengatakan, "Wah, Nasional. kita terkaget-kaget." Iya, ada seperti itu ternyata. Ternyata dulu sudah Ternyata ada. dulu dan kalau memang lebih mempelajari lebih dalam masih banyak sekali lagi ya. Jadi sebenarnya belajar tentang budaya ataupun belajar dengan menggunakan alat-alat Alat budaya gamelannya. gamelan itu juga melahirkan pembelajaran ya Pak Desus. Ya. Tadi seperti saya baru sedikit aja belajar tentang tembang tadi, itu saja maknanya itu kalau mau ditulis dalam sebuah buku atau Udah tebel, Mbak. artinya udah tebal Mbak sekali Putri, gitu. Gitu. Ya, itu nanti juga menjadi satu pengalaman kalau Nggih. Mbak Putri nanti sudah kagungan garwo, sudah kagungan putra. Nggih, nggih. Ya lokal wisdom semeni, ayolah kita angkat kembali. Betul. Yo kadang-kadang putrane ya ditembangke, Nggih, ya toh nggih. Madinina bubuk kan didengengi, basa Jawa jangan sampai dilupakan. Iya. Karena itu bahasa ibu. bahasa Jawa itu bahasa ibu. Laras. Yang mengajarkan ya harus ibu-ibu. Betul. Dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mengajarkan anak Nah. ya, anak-anak. Kalau yang di belakang ini, saya juga pengen tahu ini namanya apa? Menika Pak Desus? naminipun Gambang. Gambang. Menika larasipun Slindro. Menika nutukipun sami sekawan-sekawan. Sami sekawan-sekawan nggih. Kenapa kalau saya nutuk nggak bunyi tadi nggih, Pak De? Coba saya nutuk lagi ya. 4-4 ya. Loh. Ini kenapa? Nutuknya gimana coba? Ya, Pak De? ini jangan dipenet diambang. Oh. Ini sebenarnya bukan tutuknya ya. Menika mboten. Menika tutukipun gendek. Gendek. Menawi gambangnya tutukipun panjang ratus Oh nggih. mentul. Kula ngertos niku. Nggih toh? Nggih. Nes nggih saged muni ning mboten sempurna. Tetap sempurna lah kalau Pak De ya. Saya mah apa tuh? Pak De, selain belajar mengenai kesenian, Pak De sendiri mencintai kesenian-kesenian Iya. ini, Pak De juga mengajarkan kepada anak-anak itu bukan hanya kebudayaan dan juga tembang-tembang, tetapi Iya. juga bahasa ibu tadi. Nggih, nah itu sebagai tanggung jawab kita Mbak Putri, karena kalau bahasa ibu itu semakin kita tinggalkan, kita khawatir nanti punah. Karena bahasa Jawa itu sebenarnya adalah satu bahasa yang sangat komplit. Di situ ada unggah-ungguh, ada toto kromo. Misalnya anak kepada kakaknya harus bahasa Mokomadyo, Orang anak kepada orang tua, orang tuanya kromo inggil, Ya. sama sesama. Sesama lah. Boleh, seperti itu kan. moko. Ya. Ini kan ada unda usuknya. Nggih, Nah, nggih. dari situ aja kita sudah belajar toto kromo. Kan seperti itu. Nah, kalau bahasa ini tidak diajarkan pada anak-anak nanti ya khawatirnya punah. Nah, di sini ya semampu mungkin ya, karena Bu Sus ini sini ngajarkan ngaji Quran kalau sore setelah maghrib pada anak-anak. Di waktu-waktu senggang itu saya ajari nembang sama juga saya ajari boso itu tadi. Laras. Nah, selama anak-anak mengaji di sini harus menggunakan boso Jawa.
Wah, bagus nggih. itu. Terus mboten pareng ngasto HP mboten pareng. Boten pareng ngasto Nggih. HP, basa Jawi. Nggih. Soale nek ngasto HP android ngeten mengke ngaji. Malah ngajine nggih leres Dolanan niku. dhewe ngeten niki. Mengke kalih kancane nggih mboten caturan dolanan dhewe. Nah, itu kan kita hanya meminimalisir. Kalau menghilangkan enggak mungkin. Iya, karena mengikuti eranya. zaman nggih, Wong Bapak. sematur kalau Leres, nut leres. zaman kelakone ning aja sampe keli. Kelly. Nggih toh nek keli Leres, bahaya leres, ngene. leres. Mamen zaman ini kan ya kita ngikuti. Ngikutin. Android ya kudu ngerti. Leres, Ning jangan leres. sampai kita diperbudak Android. Iya, Coba iya. bangun tidur yang paling dipegang pertama kali. Handphone Nah, yang dibuka pertama kali atau nggak jam dulu sih enggak ya, siapa yang ngechat saya? Nah. Nggih kan Pak, berapa like di Instagram? Itu saya. dan itu tidak bisa kita hindari, tetapi Nggih. mudah-mudahan bisa diminimalisir. Amin, amin, amin. Melalui kegiatan-kegiatan ini, meski di situasi kalau kita kembali di saat ini, nggih, Pandemi Bapak harus sangat beradaptasi, harus berbatas gitu. Kegiatan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi disitulah kita melihat spirit bagaimana para pegiat budaya tetap bersemangat untuk melestarikan kebudayaan. Ini luar biasa sekali. Nggih, Dengan betul. tetap mengedukasi gitu. Terakhir apa yang ingin disampaikan Ya. Pak Desus kepada teman-teman? Saya hanya berpesan pada teman-teman bahwa kita sebagai manusia Jawa, karena saya hidup di Jawa, saya ngomongnya manusia Jawa Laras. ini saja, bahwa kita itu harus apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa melaksanakan tri karso budaya. Tri telu karso itu kehendak, budaya ya budaya. Nggih. Yang pertama, memayu hayuning sasomo. Artinya kita harus bisa menjaga keseimbangan, menjaga kelestarian, menjaga harmonisasi dengan sesama. Nggih. Sesama artinya karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Nggih, Sam. leres, leres. Yang kedua, kita harus bisa dados juru ladining bebrayan ingkang sae. Kita harus bisa menjadi juru ladi menika pelayan sesama yang baik. Jadi Bermanfaat bermanfaat bagi untuk orang lain. Ya. Sadengah pakaryan kedah ngremenaken tiang sanes. Di setiap pekerjaan kita tuh harus bisa membuat orang lain tuh bahagia, senang. Nggih, nggih. Niku trikarsa leres, budaya. Insya Allah kalau 3 trikarsa budaya ini kita laksanakan, kita tuh nggak ada namanya congkrah, nggak ada namanya marah, ya nggak ada. Iri, Ya, dengki, nggak apalagi ada. itu Pak. Karena kita hanya melayani saja. Masya Allah. Mbak Putri kesini ya saya melayani Nggih, penjenengan, nggih, jadwal ke yang lainnya ya saya Nggih, harus nggih. melayani. Nggih. Jadi kalau kita bisa memayu hayuning sasomo, Masya Allah. daros juluadining brayan ingkang sae, sadengah pakaryan tansah ngremenaken tiang sanes. Saya kan berusaha ya ngremenaken kameramen, Nggih, ngremenaken nggih. penjenengan. Nggih, nggih, nggih. Ini insya Allah kalau 3 hal ini kita laksanakan, tentrem lah kita. Masya Allah. Itulah kenapa Pak Desus ini kelihatan sangat bahagia. Mukanya ini terlihat senyum terus. Ya itu tadi. Masya Allah. Ternyata itu amalannya ya. Amalannya itu. Amalannya itu. Kalau agama kan sesuai dengan masing-masing. Mau Leres, Kristen boleh, Buddha leres, boleh, Hindu leres, boleh. leres. Islam saya orang Islam yang Leres, melakukan leres, agama Islam. leres. Gitu Mbak Putri. Terima kasih banyak Pak Desus. Hari ini saya belajar banyak. Bukan hanya belajar tentang kebudayaan Jawa yang mungkin sebagian banyak orang di sana, bahkan 50% lebih orang Indonesia adalah orang Jawa. Yang Ya. mungkin sedikit banyak sudah melupakan seperti apa asal muasal dan juga bagaimana harus bertutur sapa, Ya. berperilaku kepada Ya. sesama. Dan ini kita kembali lagi ke budaya. Kemana lagi kalau bukan ke budaya kita? Cintailah budaya, salah satunya kalau kami ini ya, kita ini adalah orang Jawa, kita mencoba mencintai dan juga bagaimana untuk mengembangkan budaya itu. Terakhir Pak Desus ada yang mau dimainkan atau ditembangkan sebagai penutup acara ini? Ya, saya akan nembangan wajah. Yang terakhir saya akan nembang pocong lagi. Wah, boleh. Sebagai Nembang penutup. pocong, tapi pocong ini bentuknya adalah cangkriman. Mungkin dulu Mbak Putri kalau pernah ditembangkan di sekolahan ya, Nggih. ini Bapak pocong
cangkemmu marep nang dhuwur. Nggih, Ya, nggih, nggih. sabamu ing sendang, pencelakamu lambung kere. Nggih, nggih. Prapteng wisma si pocong muntah guwaya. Itu kan Saya tahu masih toh? sedikit ingat-ingat Ya, itu lirik itu. Itu sebenarnya pertanyaan itu benda apakah kan gitu kan? Bapak Pucung itu. Bapak pucung itu apa sebenarnya? Bapak pucung cangkemmu marep Marep mandhuwur. mendhuwur. Sobomu ing sendang, kamu mainnya sukanya di sumber air. Pencelakamu lambung kiri, kamu sukanya hinggapnya di pinggang sebelah Pinggang. kiri. Prapteng wismo si pucung muntah go. Setelah sampai rumah si pucung ini muntah air. Apakah itu? Apakah itu? Seperti apa maknanya? Ditembangkan dulu maknya besok lagi ya. Boleh, terima kasih. Itu Gimana? dari Bapak- pembicaraan menarik. Silahkan. Bapak pocong, cangkemmu marep mandhuwur, sabamu ing sendang, pencokamu lambung kering. Prapteng wisma si pucung muntah guwaya. Itu yang betul bendanya adalah keleting. Yang untuk mengambil air di Air, sendang oh, itu Masya yang sudah Allah. digendong. Terima kasih. Nggih, sugeng sonten sedaya mawon Sugeng pemirsa sonten. Magelang TV. Mari tetap kita lestarikan budaya kita. Salam Rahayu. Salam Rahayu.